Nah, artinya orang yang memiliki kewenangan sudah barang tentu dia harus baik secara personal, dia memahami kewenangan itu. Artinya kompetensinya masuk. Nah, kompetensi ini bagian dari kekuasaan nanti yang ketika akan bergerak dia harus kuasai. Halo, selamat malam kawan-kawan. Semoga hari ini menyenangkan. Kita jumpa kembali. Malam ini kita akan membahas beberapa pengertian kembali. Yang kita akan bahas malam ini adalah pengertian dari kewenangan dan kekuasaan. Mungkin kawan-kawan sering dan sudah banyak dengar apa pengertian kekuasaan dan kewenangan itu. Kita bisa buka di kamus online ataupun offline dari buku-buku atau penuturan para pengajar, dosen atau mahasiswa. Kewenangan dan kekuasaan itu yang kita pahami bahwasanya dua-duanya ini bagian dari hak atau unsur daripada hak. Tapi di dalam beberapa pengertian, kekuasaan itu bagian dari kewenangan. Nah, saya ulangi bahwa kekuasaan itu adalah bagian dari kewenangan. Di mana pengertian kewenangan ini adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dalam konteks tugas dan fungsinya. Nah, jadi kalau kita bicara yang pertama bahwa kewenangan dan kekuasaan itu adalah unsur dari hak, sementara kewenangan pengertiannya adalah hak dan kekuasaan. Nah, pengertian kekuasaan itu seperti apa? Kalau kita bicara tentang kekuasaan, kalau pengertian lepasnya, kekuasaan itu kan terkait kuasa dalam bertindak. Jadi kekuasaan itu kuasa dalam bertindak. Nah, kalau kita sudah konkretkan bahwasanya kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dalam konteks tugas pokok dan fungsi, pengertian kekuasaan berarti bahwasanya satu, kekuasaan adalah bagian dari kewenangan. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwasanya kekuasaan tersebut itu nempel pada persona atau personalnya orang yang memiliki kewenangan. Nah, kalau kita bicara tentang kewenangan itu tugas dan fungsi dalam suatu mungkin jabatan tertentu atau yurisdiksi tertentu atau kuasa-kuasa tertentu, kekuasaan juga itu bagian dari situ, tapi dia itu bagian dari personal. Nah, artinya orang yang memiliki kewenangan sudah barang tentu dia harus baik secara personalnya, artinya memahami kewenangan itu, artinya kompetensinya masuk. Nah, kompetensi ini bagian dari kekuasaan nanti yang ketika akan bergerak dia harus kuasai. Jadi kemarin saya pernah berdebat dengan beberapa kawan. Ini ada katanya orang ini melakukan kesewenang-wenangan. Nah, kalau kita baca dari pengertian itu, yang dua hal tadi tentang kekuasaan dan kewenangan, kesewenang-wenangan itu kalau kita bicara dalam bahasa hukum, dia di luar konteks kewenangannya, artinya dia bergerak di luar konteks kewenangannya, bisa menambahkan atau dia bergerak memang di luar kewenangannya, artinya ada kewenangan yang lain ditambahkan, atau dia bisa abuse of power, atau dia bergerak di luar kewenangan yang ada. Itu memang posisinya dia tidak memiliki kewenangan, tapi dia bergerak pada kewenangannya. Nah, itu kesewenang-wenangan. Nah, bisa saja kita bicara dari unsur kekuasaan posisinya. Bisa saja kompetensi yang dia miliki itu bisa saja mempengaruhi kewenangan yang dia miliki juga. Nah, artinya ketika ada kesewenang-wenangan, bisa saja unsur kekuasaan ini dia masukkan di dalam kewenangan tersebut. Nah,
nanti ketika bertindak dia akan melebihi. Nah, itu terlihat dari sana. Padahal saudara-saudara yang harus dipahami bahwasanya bicara kewenangan itu bicara tugas dan fungsi. Artinya ketika ada tugas dan fungsi yang melekat pada struktur tertentu, mau tidak mau, atau bahasanya dia wajib untuk melakukan kewenangan atau wajib melakukan tugas itu. Tapi kalau kekuasaan, perbedaannya adalah dia bisa tidak melakukan kekuasaan itu dalam konteks tugas-tugas tertentu, atau dia mengeluarkan kekuasaan itu untuk melaksanakan kewenangannya. Jadi bicara terkait kesewenang-wenangan tadi, bisa saja unsur kekuasaan masuk mempengaruhi kewenangan yang dia miliki. Bisa saja terkait kompetensi itu. Kalau misalkan kompetensinya baik, kekuasaannya mendukung kewenangannya, itu juga mungkin baik. Tapi kalau misalkan kekuasaannya ini si personal ini tidak memiliki kompetensi yang baik pada saat itu, pada kondisi saat itu juga akan mempengaruhi kewenangan yang dia lakukan. Nah, jadi mungkin itu saja kawan-kawan pengertian kewenangan dan kekuasaan itu. Kenali hukum, jauhi hukuman, perhatikan tentang kewenangan serta kesewenang-wenangan, dan pahami terkait kekuasaan yang notabene adalah bagian dari persona si pembuat kewenangan tersebut atau yang melekat pada struktur itu. Jadi itu saja malam ini, semoga dapat memberikan pencerahan ke kawan-kawan. Semoga diberikan umur panjang, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam.